semua dan Om Swastiastu. Bersama saya Rizal Yusyan Setiawan. Kali ini sesuai janji saya akan membahas terkait ISO 9001 atau kita bisa sebut ISO 9001, yaitu berkaitan dengan jaminan mutu atau the quality management system. Tentunya ini adalah ISO yang ada dan tersedia di banyak organisasi, hampir di semua organisasi maupun perusahaan, karena ini berkaitan dengan jaminan mutu. Jika teman-teman penasaran ingin tahu apa sebenarnya ISO 9001 ini, yang kalian harus tetap pantau video saya dan jangan lupa like-nya. Dan yang terpenting, kalian jangan lupa klik subscribe dan klik lonceng untuk mengetahui info update terbaru video dari channel saya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari terus pantau video saya. Kita akan membahas terkait ISO 9001 atau ISO 9001 tahun 2015. Adapun outline yang pertama adalah pendahuluan, lalu dilanjutkan dengan tujuan ISO 9001, lalu manfaat ISO 9001, lalu ISO versi 2008 dan 2015, apa perbedaannya untuk ISO 9001, lalu yang terakhir adalah prinsip ISO 9001. Oke, yang pertama pendahuluan. Apa itu mutu? Nah, mutu adalah kebutuhan setiap manusia, kewajiban setiap orang untuk memberikan sesuatu, mulai dari barang, jasa, ataupun hal yang lain yang bermutu. Siapapun akan puas bila mana kebutuhan mutunya terpenuhi. Jadi ketika kita memberikan suatu hal ataupun barang yang bermutu, tentu yang akan kita berikan orang tersebut pasti akan puas. Lalu yang terakhir adalah mutu diartikan sebagai kesesuaian dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan, atau yang bisa kita sebut sesuai standar. Oke, lalu pendahuluannya. Seri ISO 9000, ISO 9000 itu ada apa aja gitu kan. Yang 9000 itu memuat tentang dasar-dasar dan istilah untuk sistem manajemen mutu. Isinya itu seperti catatan kaki atau kosakata. Nah, lalu yang ingin kita bahas ini ISO 9001, memuat tentang persyaratan-persyaratan sistem manajemen mutu. Lalu yang 1004 itu adalah panduan untuk perbaikan kinerja yang berkesinambungan. Lalu yang terakhir 19011 adalah ISO yang memuat tentang panduan dalam audit sistem manajemen mutu dan lingkungan. Nah, ini contoh dari ISO 9001 atau ISO terkait jaminan mutu. Nah, ini contohnya ya. Nah, jadi proses sertifikasi ISO itu ya lewat badan akreditasi, lalu badan sertifikasi, dan akhirnya diberikan kepada organisasi, lembaga, ataupun perusahaan. Oke, apa tujuan ISO 9001? Nah, tujuannya itu untuk menjamin konsistensi organisasi ataupun lembaga maupun perusahaan dalam menghasilkan produk yang bermutu yang dapat memuaskan pelanggannya. Lalu ISO 9001 ini berisi persyaratan bagaimana organisasi harus mengendalikan berbagai proses yang dapat mempengaruhi mutu, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi di sini juga membahas terkait prosesnya. Bagaimana sih agar prosesnya itu benar-benar bisa menjamin mutunya agar tidak menurun. Lalu yang terakhir, persyaratan-persyaratan tersebut pada dasarnya adalah saduran dari praktek kegiatan sehari-hari yang mengalami penyesuaian dengan tuntutan ISO 9001, sehingga pada akhirnya terjadi penjaminan mutu. Oke, lalu apa manfaat kita menerapkan ISO 9001? Yang pertama adalah adanya keteraturan sistem administrasi dan dokumen dalam perusahaan atau organisasi. Nah, jadi perusahaan yang menerapkan ISO 9001 itu pasti dokumen terkait administrasi maupun birokrasinya itu teratur dan tersusun rapi. Nah, lalu yang kedua adalah
adanya pengelolaan risiko dan peluang yang dapat muncul dalam sebuah perusahaan maupun organisasi. Nah, di sini ada pengelolaan risiko dan peluang. Jadi di sini ada analisis SWOT, dan sekiranya produk kita ataupun jasa yang kita tawarkan itu ada pengelolaannya gitu, mulai dari risiko, peluangnya gitu kan. Lalu yang ketiga adalah membangun sistem dasar dalam perusahaan atau organisasi, mulai dari aturan yang berhubungan dengan manusia sampai dengan hal yang mengatur tentang proses. Nah, di sini sistem dasarnya itu seperti SOP dan juga prosedur-prosedur lain. Nah, itu ada sistem dasarnya jika kita menerapkan ISO 9001. Jadi semuanya itu terstruktur sehingga udah ada prosedur-prosedurnya itu. Lalu yang keempat adalah memastikan setiap proses dan tahapan telah dilakukan sesuai aturan, prosedur maupun standar baku yang telah ditetapkan. Nah, jadi kita itu sesuai dengan standar. Lalu yang kelima adalah melakukan kontrol terhadap top manajemen atau puncak organisasi. Ini biasa disebut BOD, Board of Director. Nah, ini tujuannya supaya lebih fokus dan konsisten dalam mencapai sasaran mutu perusahaan yang telah ditetapkan. Lalu apa sih tujuan ISO ini kan? Ada perbandingannya antara ISO yang tahun 2008 sama ISO yang tahun 2015. Nah, perbedaannya kalau yang 2008 itu ada 8 prinsip, 2015 ada 7 prinsip. Lalu yang sebelumnya 2008 ada 8 klausul. Nah, yang untuk ISO yang tahun 2015 ini yang 9001 ada 10. Nah, terus ISO itu yang 9001 apa sih yang menonjol? Nah, di sini yang menonjol tentunya ISO 9001 2015. Nah, itu menyelaraskan dengan standar sistem manajemen lainnya. Jadi sama seperti ISO 14001 maupun 45001, sama dengan 27001 juga. Nah, karena sesuai dengan arahan Annex SL yang sudah kita bahas di video saya sebelumnya. Jadi untuk perusahaan yang masih menerapkan ISO 9001 tahun 2008, nah itu harus mulai menggantinya pada September 2018. Nah, jadi ketika sudah lewat September 2018 tapi masih menggunakan ISO 9001 yang tahun 2008, nah itu tidak berlaku. Jadi harus dilakukan transisi. Oke, ini upgrade-nya ya. Nah, jadi apa sih yang di-upgrade dari ISO 9001 2008 ke ISO 9001 tahun 2015? Nah, jadi ini perbedaannya guys. Yang pertama, klausul bertambah di ISO 9001 2015, lebih struktur dan rapi. Nah, karena itu mengikuti Annex SL ya. Jadi ada 10, ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, terus yang kedua adalah manajemen risiko menjadi fondasi standar ISO 9001 2015. Jadi ada konsep PDCA-nya, Plan, Do, Check, Action. Lalu yang ketiga, istilah produk dan jasa dibedakan. Produk itu menurut ISO yang tahun 2008 bisa berupa barang dan jasa sebagaimana yang tercantum pada klausul 3 istilah definisi. Pada versi ISO 9001 2015, keduanya dibedakan untuk memberikan batasan yang jelas antara barang dan jasa. Lalu nomor 4, IMR, manajemen representatif tidak harus ada. Jadi yang ISO 2008 itu masih ada, tapi yang sekarang tidak ada. Nah, manual mutu tidak wajib. Ini perbedaan yang kelima. Nah, jadi manual mutu itu dirasakan oleh sebagian perusahaan itu hanyalah dokumen yang formalitas. Jadi tidak ada manfaat ataupun benefit yang didapatkan. Jadi tidak wajib. Lalu yang keenam, tidak ada istilah 6 prosedur wajib dan form wajib. Nah, jadi 6 prosedur wajib yang dimaksud itu adalah pengendalian dokumen dan data, pengendalian catatan mutu, internal audit, pengendalian produk tidak sesuai, tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan. Jadi nomor 7 selanjutnya perbedaannya adalah konteks organisasi. Nah, jadi standar yang terbaru ini memperkenalkan persyaratan yang berkaitan dengan konteks organisasi. Nah, yaitu
kedua poin tersebut meminta perusahaan untuk memahami konteks dari organisasinya serta mengenali resiko yang dapat berdampak pada perencanaan sistem manajemen mutu. Nah, lalu yang kedelapan adalah mengganti beberapa istilah. Nah, jadi contohnya ya seperti supplier diganti dengan external provider. Nah, terus yang 9 nih, prinsip ISO 9001 berkurang. Nah, sebelum 8 menjadi 7. Nah, kan kita bahas selanjutnya. Nah, jadi prinsip ISO 9001 tahun 2015 itu ada yang pertama adalah fokus pada pelanggan. Tujuan utama dari manajemen mutu itu adalah memuaskan pelanggan dan melebihi ekspektasi pelanggan. Itu pengertiannya. Lalu yang kedua adalah kepemimpinan. Jadi pemimpin di semua level membangun tujuan dan arahan yang menyatu dan menciptakan kondisi di mana semua orang terlibat dengan sasaran mutu organisasi ataupun perusahaan. Lalu yang ketiga adalah keterlibatan orang. Nah, orang yang kompeten, terberdayakan dan terlibat pada setiap level, mulai dari perusahaan maupun organisasi, penting untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menciptakan dan memberikan nilai di mata masyarakat. Lalu pendekatan proses, hasil yang konsisten dan terprediksi dicapai lebih efektif dan efisien saat aktivitas-aktivitas dipahami dan dikelola sebagai proses-proses yang saling berkaitan sebagai fungsi sebuah sistem di dalam suatu organisasi. Nah, lalu adalah peningkatan atau improvement. Nah, organisasi yang sukses itu jadi selalu fokusnya itu pada peningkatan. Nah, jadi selalu ada peningkatan seperti itu. Lalu yang keenam adalah pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Nah, jadi di sini bukti-bukti untuk pengambilan keputusan itu ada analisis dan evaluasinya. Lalu yang ketujuh, yang terakhir itu manajemen hubungan. Nah, jadi suatu perusahaan ataupun organisasi harus mengelola hubungannya dengan pihak yang berkepentingan. Contohnya dengan maker atau pihak ketiga, ya seperti supplier dan juga external provider. Nah, itu. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.